Permisi. Halo, selamat siang. Dengan Siska ya? Iya, Bu. Siang, Bu. Mari silakan duduk. Terima kasih ya Siska sudah datang dan juga bersedia untuk datang ke ruangan ini. Iya, Bu. Makasih. Bagaimana kabarnya hari ini Siska? Baik, Bu. Meskipun akhir-akhir ini saya sering merasa kurang nyaman. Terima kasih ya Siska sudah mau datang ke ruang BK pada hari ini. Dan juga terima kasih juga kamu sudah bersedia untuk berbagi cerita pada hari ini. Di ruangan ini kamu bebas untuk menceritakan senyaman kamu, dan di sini ibu juga akan mendengarkan kamu, tidak menghakimi dan tidak akan menyebarluaskan cerita kamu ke khalayak luas tanpa seizin darimu. Dan jika ibu boleh tahu, apa yang membuat kamu memutuskan untuk datang ke ruang BK pada siang hari ini? Saya merasa sering cemas dan tidak percaya diri, Bu. Saya juga bingung kenapa perasaan itu masih sering muncul. Jadi akhir-akhir ini kamu sering merasa cemas dan juga kurang percaya diri ya Siska. Serta kamu juga ingin memahami perasaan yang kamu rasakan saat ini, benar begitu? Iya, Bu. Baik Siska, nah sebelum kita mulai, ibu ingin menyampaikan bahwa semua yang kamu ceritakan di sini itu sifatnya rahasia dan ibu tidak akan menyebarluaskan cerita kamu, dan di sini kamu juga bebas untuk bercerita. Baik, Bu. Saya jadi lebih tenang. Ibu senang mendengarnya Siska. Semoga tempat ini bisa menjadi ruang yang aman untuk kamu ya. Terima kasih banyak, Bu. Siska, kalau ibu boleh tahu, setelah mengikuti proses konseling pada siang hari ini, kira-kira apa yang ingin kamu capai ke depannya? Saya ingin bisa lebih percaya diri, Bu. Saya juga ingin tidak terlalu takut dengan penilaian orang lain dan bisa lebih nyaman saat berinteraksi dengan teman-teman. Jadi kamu ingin lebih merasa percaya diri dari sebelumnya dan juga nyaman berinteraksi, serta tidak takut akan penilaian orang lain terhadap diri kamu ya? Iya, Bu, itu yang saya inginkan. Oke, baik. Terima kasih Siska. Nah, sebelum kita lanjut, di sini Ibu ingin menyampaikan satu hal, yaitu sesi konseling pada siang hari ini itu akan berlangsung sekitar 40 sampai dengan 45 menit, dan selama waktu tersebut kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk kamu bercerita dan juga mengeksplorasi apa yang kamu rasakan. Dan jika nantinya masih ada hal yang ingin dibahas lebih lanjut, kita dapat menjadwalkan pertemuan selanjutnya ya Siska. Baik, Bu. Apakah kamu sudah siap Siska? Dan jika kamu sudah siap, kamu bisa mulai menceritakan apa yang kamu rasakan saat ini. Baik, Bu, saya sudah siap untuk mulai bercerita. Baik Siska, bisa kamu mulai menceritakan apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Jadi akhir-akhir ini saya sering merasa takut ketika berada di sekolah, Bu. Saya selalu khawatir kalau teman-teman akan menilai saya secara negatif atau melihat kekurangan yang saya miliki. Jadi kamu sering merasa khawatir dan takut dinilai negatif oleh teman-teman kamu ya Siska? Iya, Bu, perasaan itu hampir selalu muncul setiap hari ketika saya berada di sekolah. Terima kasih sudah mau berbagi ya Siska. Perasaan itu tentu cukup melelahkan untuk kamu rasakan. Kadang sebenarnya tidak ada teman yang mengatakan sesuatu kepada saya, tapi saya tetap merasa tidak nyaman dan takut. Jadi meskipun tidak ada perlakuan langsung, rasa takut itu tetap muncul ya Siska? Iya, Bu, saya sering membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Kira-kira situasi apa yang membuat kamu merasa cemas berada di sekolah? Saya paling takut ketika harus berbicara di depan kelas, seperti presentasi atau ketika guru meminta saya untuk menyampaikan pendapat. Ketika kamu menjadi pusat perhatian, kamu merasa tegang dan cemas ya? Iya, Bu, saya takut melakukan kesalahan dan kemudian ditertawakan oleh teman-teman. Apa yang biasanya muncul dalam pikiranmu ketika kamu harus berbicara di depan kelas Siska? Saya sering berpikir bahwa teman-teman suka memperhatikan saya dan mencari kesalahan yang saya lakukan.
Jadi kamu merasa bahwa teman-temanmu memperhatikan kamu dan mereka berusaha untuk mencari kesalahan kamu. Benar begitu? Iya Bu, saya juga takut kalau mereka akan mengkritik atau menertawakan saya ketika saya salah berbicara. Jadi kamu khawatir jika kamu melakukan kesalahan kecil, maka orang lain akan menilai kamu negatif. Betul Bu, perasaan itu membuat saya sangat gugup. Bagaimana pengaruh perasaan itu terhadap aktivitasmu di sekolah Siska? Saya jadi lebih sering diam di kelas dan berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Jadi kamu memilih diam dan menghindari perhatian ya Siska? Iya Bu, bahkan ketika saya tidak memahami pelajaran, saya sering tidak berani bertanya. Meskipun kamu ingin bertanya, kamu menahannya karena kamu khawatir dengan reaksi orang lain. Benar begitu? Iya Bu, saya takut kalau pertanyaan saya dianggap aneh atau membuat teman-teman itu menilai saya kurang pintar. Jadi rasa takut akan dinilai membuat kamu sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin kamu sampaikan. Benar begitu? Benar Bu, saya sering memendam apa yang saya pikirkan. Apakah perasaan yang kamu rasakan ini juga mempengaruhi hubungan kamu dengan teman-temanmu Siska? Iya Bu, saya merasa kesulitan untuk dekat dengan teman-teman baru karena takut mereka tidak menerima saya. Kamu ragu menjalin hubungan karena takut ditolak ya? Iya Bu, saya sering merasa teman-teman lain itu lebih menarik dan lebih mudah disukai dibanding saya. Kamu sering membandingkan diri kamu dengan orang lain yang terlihat lebih percaya diri dari kamu ya? Iya Bu, akibatnya saya itu sering merasa rendah diri dan tidak percaya pada kemampuan saya sendiri. Jadi kamu sering takut dinilai, menghindari perhatian, dan juga kesulitan dalam menjalin hubungan pertemanan. Apakah ada pengalaman lain yang membuat kamu semakin tidak percaya diri Siska? Ada Bu, saya pernah sering diajak oleh beberapa teman sejak SMP. Nah, mereka tuh mengomentari penampilan dan cara saya berbicara. Nah, meskipun kejadian itu sudah lama berlalu, tapi saya masih sering mengingatnya dan merasa takut kalau hal yang sama akan terjadi lagi. Terima kasih sudah menceritakan pengalaman yang mungkin sangat tidak membuat kamu tidak nyaman ya Siska. Dan tampaknya pengalaman ketika kamu masih di bangku SMP itu masih mempengaruhi rasa kurang percaya dirimu sampai saat ini. Benar Bu. Bagaimana jika kita mencoba untuk memahami lebih dalam mengenai pengaruh pengalaman tersebut terhadap diri kamu saat ini? Baik Bu, saya ingin mencoba memahami mengapa pengalaman itu masih sangat mempengaruhi saya sampai sekarang. Baik, terima kasih Siska sudah bersedia untuk mencoba memahami diri kamu lebih lanjut. Dan Ibu bisa melihat bahwa pengalaman tersebut itu memang masih memiliki andil bagian dalam kehidupan saat ini. Ya Bu, kadang saya merasa pengalaman itu masih terus teringat walaupun sudah beberapa tahun kembali. Jadi meskipun pengalaman tersebut sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, perasaan akibat pengalaman tersebut masih kamu rasakan sampai sekarang ya? Bu, saya merasa sedih dan kadang malu kalau mengingatnya. Kamu masih merasakan perasaan malu dan takut ketika mengingat pengalaman tersebut? Iya Bu, kadang saya juga bertanya-tanya apakah memang ada yang salah dengan diri saya. Wajar Siska jika pengalaman tersebut itu membuat kamu meragukan kemampuan diri kamu saat ini. Iya Bu, sampai sekarang saya masih sering memikirkan pendapat orang lain tentang saya. Menurut kamu, sepertinya penilaian orang lain menjadi hal yang sangat kamu perhatikan ya Siska? Saya itu takut Bu kalau orang lain tuh melihat kekurangan saya dan kemudian menertawakan saya. Ketika rasa takut itu muncul, apa
yang biasanya kamu rasakan, Siska? Saya merasa gugup itu jantung saya itu dekat. Saya juga jadi menghindar. Jadi kamu merasa gugup, cemas, dan juga ingin menghindar dari situasi tersebut ya? Benar Bu, terutama kalau harus presentasi di depan kelas. Apa yang biasanya muncul dalam pikiranmu ketika kamu harus melakukan presentasi di depan kelas? Saya takut kalau bicara Bu, saya takut dengan teman-teman menertawakan saya atau menganggap saya itu bodoh. Kamu takut bahwa kesalahan kecil itu dapat membuat orang lain menilai kamu negatif, benar begitu? Iya Bu, padahal sebenarnya teman-teman saya sekarang tidak pernah mengejek saya. Jadi saat ini tidak ada bullying yang mengarah ke kamu, namun ketakutan itu masih tetap muncul ya Siska? Iya Bu, rasanya itu seperti saya terus selalu bersiap kalau ada orang yang akan mengejek saya lagi. Ibu bisa memahami perasaan kamu Siska. Wajar jika pengalaman tersebut membuat kamu lebih waspada dan tidak terbuka lagi. Saya baru sadar kalau mungkin saya tuh memang masih membawa pengalaman itu sampai sekarang. Apakah kamu mulai menyadari bahwa pengalaman yang terjadi di masa lalu kamu tersebut masih mempengaruhi cara pandang kamu terhadap diri sendiri pada saat ini? Iya Bu, saya jadi sering membandingkan diri dengan teman-teman saya. Saat kamu membandingkan diri kamu dengan teman-temanmu, apakah kamu merasa bahwa dirimu kurang baik daripada orang lain? Iya Bu, saya merasa mereka tuh lebih menarik, lebih percaya diri dan lebih mudah berteman. Sepertinya kamu lebih mudah untuk melihat kekurangan yang kamu miliki daripada kelebihan yang kamu miliki ya Siska? Saya jarang memikirkan kelebihan saya sendiri Bu. Kalau kamu melihat diri kamu secara utuh, apa saja hal positif yang kamu miliki Siska? Saya cukup bertanggung jawab Bu. Saya sudah berusaha menyelesaikan tugas dengan baik dan saya tidak mudah menyerah. Hal itu menunjukkan bahwa kamu itu adalah pribadi yang cukup baik ya Siska, dan juga pribadi yang tekun dan juga bertanggung jawab. Iya Bu, saya tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Baik Siska, mungkin selama ini perhatian kamu lebih banyak tertuju pada kekurangan yang kamu miliki daripada kelebihan yang kamu miliki. Mungkin Bu, karena saya tuh merasa itu benar. Saya jadi mulai sadar bahwa tidak semua hal tentang diri saya itu buruk. Ibu senang mendengar kesadaran kamu ini Siska. Pengalaman buruk tidak menentukan nilai dari dirimu sebagai pribadi. Sekarang kita akan bersama-sama melihat lebih jauh bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi cara pandang kamu dalam memandang diri kamu saat ini ya Siska. Itu saya juga ingin memahami kenapa sampai sekarang saya masih sering merasa takut dan tidak percaya diri. Bisa Ibu melihat bahwa ketidaknyamanan yang kamu rasakan pada saat ini masih berkaitan dengan pengalaman bullying kamu di masa lalu ya? Iya Bu, saya merasa kejadian itu tuh membuat saya jadi berbeda dari dulu. Perasaan yang kamu miliki itu sangat mudah untuk kita dapat Ibu pahami Siska, dan Ibu rasa bahwa kamu sudah cukup baik karena mampu bertahan sampai saat ini. Kadang saya tuh merasa tidak aman walaupun sebenarnya tidak ada yang mengganggu saya. Jadi sebagian dalam dirimu masih berusaha melindungi diri kamu supaya kamu tidak terluka lagi ya Siska? Iya Bu, rasanya itu seperti saya selalu waspada. Pengalaman hidup memang mempengaruhi banyak hal ya Siska. Bisa mempengaruhi bagaimana cara kita melihat diri sendiri, namun juga tidak selalu mencerminkan keadaan yang kita alami saat ini.
Saya belum pernah memikirkannya seperti itu, Bu. Ketika kamu melihat diri kamu sekarang, kira-kira apa yang biasanya muncul dalam pikiran? Saya tuh sering merasa kurang menarik, kurang percaya diri, dan takut tidak disukai orang lain. Jadi kamu merasa bahwa kamu harus selalu menarik supaya kamu bisa diterima oleh orang lain. Iya, Bu, saya merasa harus seperti teman-teman saya yang lebih percaya diri. Baik Siska, nah di satu sisi kamu ingin diterima dengan apa adanya, namun di sisi lain kamu harus merasa bahwa kamu harus seperti orang lain supaya kamu dapat diterima di lingkunganmu. Benar begitu? Kalau dipikir-pikir ya benar juga. Saya tuh memang sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Kesadaran itu merupakan salah satu langkah yang sangat penting Siska. Saya baru sadar kalau saya cukup sering fokus pada kekurangan saya. Menurut kamu, apa yang membuat kamu lebih mudah untuk melihat kekurangan yang kamu miliki daripada kelebihan yang kamu miliki? Mungkin karena saya terlalu sering mengingat komentar-komentar buruk yang pernah saya terima. Komentar negatif di masa lalu tampaknya masih mempengaruhi cara melihat kamu sampai saat ini ya? Iya, Bu, saya merasa itu sangat sesuai dengan keadaan saya. Baik Siska, artinya itu ada bagian dalam dirimu yang ingin lebih bebas untuk menjadi diri sendiri ya? Mungkin iya sih, Bu. Mungkin saya akan lebih percaya diri dan tidak mulai takut pada pendapat orang lain. Oke, baik. Terima kasih Siska, dan sepertinya kamu sudah menemukan bahwa kamu ingin menjadi diri kamu sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Iya, Bu, saya ingin seperti itu. Menurut kamu seperti apa sosok yang Siska inginkan? Saya ingin menjadi orang yang percaya diri, berani berbicara di depan banyak orang, Bu, lalu mudah bergaul dan tidak takut dengan penilaian orang lain. Jadi kamu membayangkan sosok Siska yang percaya diri dan diterima banyak orang dan juga tidak takut akan penilaian orang lain. Benar begitu? Iya, Bu, saya ingin seperti itu. Kadang saya merasa kalau belum seperti itu berarti saya itu masih kurang. Baik Siska, dan ketika dirimu saat ini belum sesuai dengan gambaran yang kamu miliki, kamu menjadi lebih mudah kecewa dan merasa bahwa kamu tidak mampu ya? Iya, Bu, saya sering merasa seperti itu. Kalau melihat diri kamu saat ini tanpa membandingkan dengan siapapun, kira-kira diri Siska itu yang seperti apa? Saya sebenarnya orang yang cukup bertanggung jawab, Bu. Saya juga berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Saya punya beberapa teman dekat dan saya juga tidak mudah menyerah kalau menghadapi masalah. Ibu dapat melihat bahwa kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, tekun, dan juga mau berjuang meskipun sedang menghadapi ketakutan Siska. Iya, Bu, kalau dipikir-pikir memang ada beberapa hal yang cukup baik dalam diri saya, Bu. Oke, baik. Nah, kalau sekarang menurut kamu bagaimana gambaran diri Siska yang cukup ideal? Saya ingin menjadi orang yang percaya diri, Bu, dan bergaul dengan siapa saja dan berani berbicara di depan kelas tanpa merasa takut dan selalu disukai teman-teman dan tidak pernah memikirkan penilaian orang lain. Sepertinya dalam gambaran itu tidak ada ruang untuk takut, salah, ataupun ditolak ya Siska. Bagaimana menurut kamu? Kalau dipikir-pikir benar juga sih, Bu. Mungkin saya menuntut diri saya itu terlalu tinggi ya. Saya menjadi seorang yang sempurna supaya tidak mengalami hal buruk lagi. Baik Siska, mungkin kecemasan yang muncul dalam diri kamu itu karena adanya jarak dengan dirimu saat ini dan juga gambaran ideal tentang kamu. Iya, Bu, saya merasa seperti itu. Selama ini saya itu terlalu mengejar sosok yang saya inginkan
bahkan sampai sering merasa kurang dan kecewa pada diri saya. Nah, mungkin saya juga perlu belajar menerima diri saya apa adanya Bu, dan menghargai hal baik yang sudah ada dalam diri saya. Oke, baik Siska. Dan Siska, kamu sudah mulai memahami pengaruh pengalaman masa lalu terhadap dirimu saat ini. Sekarang ibu ingin mengajak kamu untuk melihat kekuatan dan juga potensi yang ada dalam dirimu. Bagaimana menurutmu Siska? Apakah kamu bersedia? Bersedia Bu, saya ingin mencobanya. Selama ini tuh saya memang lebih sering fokus pada kekurangan saya dibandingkan kelebihan saya. Ibu sangat mengapresiasi keterbukaanmu Siska, dan tidak mudah untuk melihat diri sendiri secara lebih positif setelah melalui pengalaman yang cukup tidak menyenangkan. Namun keberanianmu saat ini itu menunjukkan bahwa kamu memiliki keinginan yang sangat kuat untuk terus berkembang. Terima kasih Bu, saya memang ingin berubah menjadi lebih baik. Itu kualitas yang sangat bagus sekali Siska. Dan kamu sampai sekarang masih memilikinya. Dulu saya cukup mudah berteman Bu, saya juga senang ikut kegiatan sekolah dan tidak terlalu takut berbicara dengan orang lain. Ibu dapat melihat bahwa kamu adalah pribadi yang ramah dan juga bergaul ya Siska. Iya Bu, dulu saya tuh memang lebih terbuka ya dibandingkan sekarang. Bagaimana sikap kamu ketika menghadapi tugas atau tanggung jawab yang diberikan? Saya berusaha menyelesaikan tugas dengan baik Bu. Kalau ada tugas yang sulit, biasanya saya tuh tetap mencoba sampai selesai. Jadi ketika kamu diberi tanggung jawab, kamu akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun ya Siska. Iya Bu, saya memang tidak suka menyerah begitu saja. Itu merupakan kemampuan yang sangat baik sekali ya Siska. Saya itu emang tidak suka menganggap itu sebagai kelebihan. Menarik ya, ternyata ada banyak sekali kelebihan yang kamu miliki, namun kamu tidak menyadarinya. Ya Bu, saya baru menyadarinya sekarang. Oke, baik Siska. Di sini ibu ingin menanyakan satu hal. Kira-kira apa yang membuat kamu sebelumnya memutuskan untuk datang ke Mafika? Karena saya tuh ingin berubah Bu, saya tidak ingin terus merasa takut dan rendah diri seperti sekarang. Nah, benar sekali Siska. Dari keputusan kamu untuk datang ke ruangan BK hari ini, itu bisa menunjukkan bahwa kamu memiliki keinginan kuat untuk bangkit dan berkembang lebih baik lagi. Saya memang ingin bisa lebih percaya diri lagi Bu. Baik Siska, dan Ibu sangat mengapresiasi karena langkah pertama yang kamu lakukan saat ini menunjukkan bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang lebih positif lagi. Mungkin selama ini perhatian belum pernah melihat diri saya seperti itu sebelumnya. Mungkin ya Siska, selama ini kamu melihat bahwa perhatianmu itu hanya tertuju pada luka daripada potensi yang kamu miliki. Iya Bu, saya itu sering mengingat hal buruk yang pernah dikatakan orang kepada saya. Menurut kamu, apakah komentar negatif dari orang-orang di masa lalu itu benar-benar menentukan siapa dirimu saat ini? Kalau dipikir lagi, mungkin tidak sepenuhnya benar. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu, Siska? Karena sebenarnya saya itu masih punya teman yang baik pada saya Bu. Dulu juga tidak pernah menganggap saya itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang dulu mengejek saya. Jadi bisa dilihat ya bahwa kamu mulai melihat bahwa pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalu kamu itu bukan gambaran utuh tentang diri kamu saat ini. Iya Bu, saya mulai memahami itu. Ibu senang sekali mendengar kesadaran kamu akan hal ini. Langkah kecil yang ingin kamu lakukan, kira-kira apa langkah kecil yang ingin kamu lakukan setelah ini, Siska? Saya ingin mulai lebih berani berbicara di kelasku. Terus saya ingin mencoba lebih dekat dengan teman-teman secara perlahan.
pelan dan berhenti terlalu sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Itu adalah langkah baik dan cukup realistis untuk kamu lakukan saat ini ya Siska. Terima kasih ya Bu, saya merasa lebih tenang ketika membicarakan ini. Saya akan mencoba menjalankan langkah-langkah tersebut secara perlahan dan tidak terlalu memaksa diri untuk berubah secara langsung. Oke, baik Siska. Terima kasih banyak ya Siska. Kamu sudah banyak berbagi pada siang hari ini. Dan kita sudah berbicara cukup banyak pada hari ini. Dan sesi konseling kita juga sudah berakhir. Dan di sini Ibu ingin mengajak kamu untuk melihat kembali beberapa hal yang muncul selama proses konseling pada siang hari ini. Apakah kamu bersedia, Siska? Bersedia Bu. Oke, baik Siska. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, Ibu dapat memahami bahwa salah satu kesulitan yang kamu alami saat ini adalah membangun kembali rasa percaya diri kamu setelah pengalaman yang kurang menyenangkan yang pernah kamu alami pada masa SMP lalu. Benar begitu, Siska? Iya Bu, pengalaman itu memang masih sering teringat sampai sekarang. Oke, baik. Dan juga kita tadi juga sudah melihat bahwa pengalaman tersebut itu membuat kamu merasa cemas, takut dinilai, dan khawatir ditolak oleh orang lain, terutama ketika berada dalam situasi sosial seperti berbicara di kelas atau berinteraksi dengan orang lain dan juga teman-teman kamu. Betul Bu, saya sering merasa seperti itu. Baik Siska, dan juga selama sesi konseling ini berlangsung, kamu juga sudah mulai menyadari bahwa perasaan cemas, rendah diri yang muncul saat ini itu tidak muncul begitu saja, namun berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang masih meninggalkan bekas dalam diri kamu. Ya Bu, saya baru benar-benar menyadari hubungan ini setelah kita membahasnya bersama. Oke, dan selain itu juga kamu juga sudah mulai melihat bahwa penilaian negatif yang kamu terima di masa lalu itu tidak selalu menggambarkan tentang diri kamu sebenarnya saat ini. Ya Bu, saya mulai memahami bahwa saya tidak harus terus mempercayai semua hal buruk yang pernah dikatakan orang lain kepada saya. Wah, sangat bagus Siska. Ibu juga dapat melihat bahwa kamu mampu mengenali berbagai kekuatan yang ada dalam diri kamu, seperti sikap ramah, bertanggung jawab, tekun, serta keinginan untuk bangkit dan juga berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu, saya senang akhirnya bisa melihat beberapa kelebihan yang saya miliki. Terima kasih kembali ya Siska, dan yang tidak kalah penting, kamu telah menunjukkan komitmen untuk mulai membangun kepercayaan diri kamu yang sebelumnya sudah runtuh secara bertahap, serta lebih berani berinteraksi dengan orang lain, serta kamu mulai mengurangi kebiasaan untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Iya Bu, saya ingin mencoba melakukannya sedikit demi sedikit. Oke, baik. Terima kasih Siska. Ibu sangat menghargai progres yang sudah kamu alami pada siang hari ini. Dan setelah sesi konseling yang sudah kita lakukan tadi, kira-kira bagaimana perasaan kamu saat ini? Saya merasa lebih lega Bu, rasanya seperti ada beban yang selama ini saya simpan dan akhirnya bisa saya ceritakan. Saya juga merasa didengarkan dan lebih memahami kenapa saya itu sering merasa takut dan rendah diri. Ibu senang mendengarnya Siska. Kamu sudah merasa lebih lega dan juga lebih bisa memahami diri kamu. Iya Bu, saya juga merasa lebih lega setelah bisa menceritakan semuanya. Saya jadi lebih memahami perasaan dan pikiran saya selama ini. Baik, terima kasih ya Siska. Dan apabila di kemudian hari kamu masih membutuhkan ruang untuk kembali bercerita atau ingin mendapatkan pendampingan yang lebih lanjut dalam memahami diri kamu, meningkatkan rasa
percaya diri yang kamu miliki ataupun mengelola kecemasan dalam situasi sosial dan juga kegiatan sosial yang kamu alami. Ibu akan selalu dengan senang hati mendampingi kamu. Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa lebih lega karena tahu masih ada tempat untuk cerita dan mendapatkan bantuan ketika saya itu membutuhkan. Ibu sangat mengapresiasi keberanian kamu pada siang hari ini ya Siska. Teruslah menghargai prosesmu dan ingat bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan yang berharga. Semoga kamu semakin percaya diri dan juga nyaman dalam menghadapi berbagai kegiatan yang kamu lakukan. Ya Bu, terima kasih ya Bu, saya izin pamit. Baik, terima kasih banyak ya Siska.